Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu sistem indera yang kedua. Pada sistem indera pertama, kita sudah mengulas indera penglihatan, indera pembau, dan indera pengecap. Nah, pada kesempatan hari ini, kita mengulas yang keempat, yaitu indera pendengar atau telinga. Indera pendengar ini adalah indera yang mampu mendeteksi suara serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Sehingga indera pendengar memiliki fungsi ganda. Nah, sekarang kita amati dulu gambar telinga. Telinga ada tiga struktur. Yang pertama, telinga bagian luar tampak berwarna bagian coklat. Ada telinga tengah, yaitu digambarkan berwarna ungu, dan telinga dalam berwarna biru. Nah, sekarang kita ulas bagaimana bagian-bagian telinga yang merupakan struktur telinga. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari pinna atau auricula, atau disebut juga dengan daun telinga, di mana fungsi daun telinga adalah mengumpulkan getaran suara yang berasal dari luar tubuh. Lalu ada membran timpani atau membran timpanum, atau disebut juga dengan gendang telinga, di mana gendang telinga ini mampu menggetarkan gelombang bunyi. Lalu yang B, telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri dari saluran Eustachius atau penghubung telinga tengah dengan faring. Fungsi Eustachius adalah menyeimbangkan tekanan udara luar dengan tekanan udara di bagian telinga tengah. Terdapat juga ossicle atau dikenal juga tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari malleus atau tulang martil, tulang incus atau tulang landasan, dan satu lagi adalah tulang sanggurdi atau apes. Di mana fungsi ossicle adalah meneruskan getaran ke tingkat oval yang diperoleh getaran suara dari gendang telinga. Sedangkan telinga dalam adalah telinga yang mengandung labirin tulang. Pada labirin tulang ini terdapat cairan perilimpa. Cairan perilimpa inilah yang berhubungan dari keseimbangan. Ada tiga bagian dari labirin tulang. Yang pertama, vestibula. Vestibula mengandung reseptor keseimbangan. Ada kanalis semisirkular, juga menunjukkan ada reseptor, tapi khusus reseptor pendengaran. Koklea, terdapat reseptor pendengaran. Pada koklea terdiri dari ada skala vestibuli atau dikenal dari bagian atas yang mana mengandung cairan perilimpa. Ada skala media atau bagian tengah yang bertindak sebagai penghubung antara vestibuli dengan skala timpani. Sedangkan skala timpani atau berada di bagian bawah mengandung cairan perilimpa. Labirin membranosa, di mana labirin membranosa ini mengandung cairan endolimfa yang terdiri dua kantung, memiliki reseptor keseimbangan. Itulah yang disebut dengan utriculus dan sacculus. Maka dengan kesimpulannya bahwa telinga sebagai alat keseimbangan yang sangat berperan adalah utriculus dan sacculus. Satu lagi, ampula. Nah, kita perhatikan gambar telinga bagian dalam. Nah, di bagian telinga dalam ada istilah koklea. Lalu kita lihat ada bagian dari semisirkular yang tampak gambarnya membentuk lingkaran
yang tidak penuh atau setengah lingkaran. Kemudian, pada bagian koklea terdapat berupa saluran. Ada saluran vestibula, ada saluran media, dan ada saluran vestibuli. Sedangkan pada bagian organ korti yang terdapat di bagian koklea, jika kita perbesar, maka tampaklah bagian dari membran basiler, lalu ada rambut yang bertindak sebagai reseptor dalam organ korti. Nah, disinilah terdapat serabut saraf yang akan menghantarkan rangsang menuju ke saraf pendengaran. Nah, sekarang coba kita perhatikan suatu tambahan berupa video tentang indera pendengaran. Selamat datang lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar tentang indera yang berfungsi untuk menangkap bunyi, yaitu telinga. Manusia mempunyai dua pasang telinga yang terletak di samping. Sebenarnya yang bisa kita lihat hanyalah bagian luar dari telinga saja. Telinga sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lubang telinga fungsinya adalah sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga, tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput ini terdapat ujung saraf pendengar. 2. Tingkap jorong. 3. Tingkap bundar. Dan yang keempat, 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran terdapat sakulus dan utriculus. Fungsinya untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagaimana proses kita bisa mendengar? Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara, karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar. Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga juga bisa mengalami gangguan dan penyakit. Contoh gangguan dan penyakit pada telinga yaitu tuli. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran. Otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan, sehingga penghantaran suara bisa terganggu. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Agar telinga bisa berfungsi dengan baik,
maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan ini bisa dilakukan dengan cara tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Jika ada gangguan pendengaran, segeralah periksakan diri ke dokter THT. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga, meskipun itu untuk main-main, seperti beras, kacang hijau, durian, nangka, apel, ban sepeda. Jangan ya. Jadi telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Oke, sekian dulu dari Pras Academy. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga ini menambah pengetahuan kamu. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke indera yang kelima, yaitu indera peraba atau kulit. Indera ini memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus atau rangsang dari lingkungan menjadi impuls saraf. Pada kulit terdapat mekanoreseptor, yang artinya menerima rangsang berupa adanya pengaruh mekanik, bisa dalam bentuk tekanan, gesekan, serta sentuhan. Di bagian kulit epidermis terdapat reseptor rasa sakit dan juga tekanan lemah. Pada bagian dermis terdapat reseptor, yaitu rasa panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar penampang kulit. Pada kulit manusia terdapat lapisan terluar, itulah epidermis. Lapisan bagian dalam, itulah dermis. Yang berhubungan dengan sebagai indera peraba, ternyata pada epidermis terdapat reseptor yang menerima rangsang berupa rasa sakit atau nyeri, serta sentuhan lembut yang juga termasuk bagian dari epidermis. Sedangkan bagian dermis terdapat reseptor yang menyatakan rasa panas, kemudian dingin, serta tekanan yang keras atau tekanan kuat. Nah, dengan demikian, pada penampang kulit ada dua lapisan epidermis dan dermis yang terdapat serabut saraf yang mendeteksi sebagai menerima rangsang, baik itu rasa nyeri, sentuhan lembut, dingin, panas, serta tekanan yang keras. Nah, pada indera kulit terdapat suatu jembatan keledai untuk mengingat beberapa jenis reseptor yang mampu mendeteksi rasa yang berasal dari luar tubuh dengan cara mengingat rupa tarik radi mesra paten. Yang pertama, reseptor rupini, itulah dari istilah ru, di mana reseptor ini untuk menyatakan rasa panas. Ada tari, yaitu reseptor tak bersaraf yang menerima rasa nyeri atau rasa sakit. Ada reseptor Krause yang menyatakan dingin. Lalu ada reseptor Meissner yang menyatakan sentuhan lembut atau rabaan. Sedangkan reseptor Pacini dari istilah pa untuk mendeteksi tekanan, itulah paten. Nah, sekarang kita perhatikan suatu video yang menggambarkan bagaimana indera peraba. Today, we're going to learn about the sense of touch. Have you ever noticed how rough bath sponges are? Or how soft cotton is? Why do objects feel cold or hot? All of this is thanks to the sense of touch.
The sense of touch allows us to detect, identify, and distinguish among the properties of an object in the world that surrounds us. Thanks to the sense of touch, we feel the temperature of a container, the softness of a fabric, the shape of a present, or the puncture of a cactus needle. That's right, the sense of touch is also in charge of letting you feel pain. The skin is the organ responsible for the sense of touch. Did you know that it's the largest organ of our body? Yes, that's right. It covers all of our body. The skin is divided into 3 different layers: the epidermis, the dermis, and the hypodermis. The epidermis is the outermost layer of the skin and protects us from external factors like bacteria, viruses, or fungi. Our skin has small openings or pores that allow oxygen out and sweat to pass through. Look at your hands. This is your epidermis. The dermis is the middle layer of the skin. It contains blood capillaries, sweat glands, and a number of receptors in charge of collecting information from the outside world. There are various types of receptors. The Pacinian corpuscles, in charge of detecting pressure. The Meissner corpuscles, in charge of feeling the shape and size of objects. The Ruffini corpuscles, in charge of sensing warmth. The Krauss corpuscles, in charge of sensing cold. These receptors, connected with nerve endings, carry different sensations to the brain. Lastly, the hypodermis is the innermost layer and separates the skin from other internal organs. Its main function is to regulate body temperature. Hair growth happens in this layer of our skin. Did you know that we have more than 100,000 follicles in our head? Imagine you touch a hot plate. The receptors and nerve endings on our skin will collect the different sensations and send this information to the brain through the nerve endings. The brain is in charge of recognizing the shape of the plate, its texture, and of course, its temperature. If we grabbed this hot plate, the brain would quickly signal our hand muscles to put the plate down. Incredible, right? As you can see, the skin is a very important organ, and for this reason, we should take care of it. These are 3 basic tips. Wash your hands before meals, when you get back home from the park or school, and after using the bathroom. If you have a wound, disinfect it to prevent an infection. You can also cover it with a Band-Aid or gauze. Avoid midday sun, especially during summer. Wearing a cap, clothes, and sunscreen will help us to protect our skin. Baik, itulah merupakan pembahasan tentang sistem indera. Nah, sekarang kita lanjutkan pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Apa itu nafza? Nafza itu dari kata narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Jenis nafza ada golongan stimulan, yaitu merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh bekerja lebih cepat. Contohnya amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Golongan yang kedua adalah golongan depresan, yaitu sifatnya sebagai penenang. Golongan depresan ini mengurangi kerja sistem saraf sehingga aktivitas pemakai lambat dan akhirnya tertidur. Contohnya adalah opiat, yaitu opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Ada barbiturat, yaitu valium, lexotan, mandrax, rohypnol, luminal, librium. Ada kategori alkohol serta ganja. Yang ketiga adalah golongan halusinogen, di mana golongan ini memberi pengaruh halusinasi atau melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada dan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid. Contohnya adalah ganja, bunga kecubung,
lem, dan bensin. Nah, sekarang coba kita perhatikan suatu video tambahan tentang nafsa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bahaya nafsa bagi remaja. Mari kita saksikan video berikut ini. Mbak, kenapa Mbak? Nggak sakit gue. Makasih, banyak banget masalah hidup gue. Belum lagi banyak tugas kerjaan. Ya, malah gue. Tapi gue hidup gue kayak gitu mah gampang ngatasinnya. Gimana? Ini nih ya, Mbak. Gue ada obat. Cobain aja, kan jadi enak kan? Ya itu biar ngilangin rasa stres. Enak ntar badannya. Nggak serius. Gila, gue udah nyobain itu coy, enak. Bayangin kan? Dulu deh, gue kasih dengan gue. Coba ya. Gila ini enak banget sumpah parah. Gue jadi tenang, enak banget sumpah ini makanan. Sekarang dapet obat dari mana ya? Gue jadi pengen lagi deh. Kayaknya gue harus beli lagi. Gue harus dapetin lagi nih obat. Mana lagi minta dulu buat obat nih. Sin! Oi! Aduh, oh ya? Yang kemarin ada obat sekarang. Kalau yang sekarang udah gratis tapi ya udah gratis. Bayaran ya segitu kan. Segitu kan. Juta lah gitu ya. Ini cukup ya? Udah cukup. Coba bentar. Aduh coy. Enak kan? Betul lah, gimana ya? Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat bagaimana perubahan wajah dari pecandu narkoba sebelum dan sesudah menjadi pecandu. Sekarang kita akan membahas mengenai nafsa. Ternyata nafsa itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, narkotika ini dapat merubah kesadaran seseorang, kemudian menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu adalah tanaman ganja. Nah, daunnya itu berbentuk seperti ini, seperti jari. Kemudian ada bunga opium. Nah, ini tuh cantik, tapi ternyata berbahaya ya teman-teman. Kemudian ada morfin. Morfin ini biasanya digunakan sebagai penghilang rasa nyeri, dan ada juga kokain. Kemudian ada psikotropika, merupakan zat bukan narkotika yang dapat merubah perilaku seseorang dan aktivitas mental seseorang. Contohnya itu ada ekstasi, kemudian sabu-sabu, dan fenobarbital. Jadi hati-hati ya teman-teman apabila diberikan serbuk seperti ini. Dan selanjutnya itu ada bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, bahan-bahan ini merupakan pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Contohnya yaitu adanya alkohol, kemudian kafein dalam kopi, dan nikotin dalam rokok. Sekarang kita akan membahas mengenai efek dari nafsa. Yang pertama, efeknya itu depresan. Nanti si pecandu akan merasa lebih tenang, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Contohnya yaitu adalah morfin dan heroin. Biasanya orang yang sedang stres dapat beralih ke morfin dan heroin. Kemudian ada halusinogen, si pecandu akan berhalusinasi. Nah, zat-zat itu terdapat dalam marijuana atau ganja. Kemudian ada efek stimulan yang dapat membuat pecandu menjadi lebih bersemangat, lalu gembira, dan ingin bergerak terus, kemudian tidak ingin tidur dan makan. Apabila kita tidak tidur dan tidak makan, maka tubuh kita akan bahaya-bahaya dari nafsa itu sendiri, yaitu mengganggu sistem saraf. Contohnya itu akan menjadi kejang, kemudian ada pengecilan hati, lalu sulit berkonsentrasi. Nah, sebagai pelajar, konsentrasi itu sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita berkonsentrasi, maka pelajaran yang diberikan oleh guru akan lebih bermanfaat bagi kita dan kita dapat mudah mengingatnya. Kemudian cenderung menyakiti diri, lalu sakit kepala yang berlebihan, kemudian ada gangguan jantung. Ini disebabkan karena efek dari nafsa itu sendiri adalah pengecilan pembuluh darah, kemudian antisosial, dan dapat menyebabkan kematian juga apabila overdosis.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara pencegahan nafsa. Yang pertama yaitu dengan adanya pendidikan agama agar memperkuat nilai moral sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada pendekatan psikologis, lalu ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial dibuktikan dengan adanya penelitian bahwa tikus lebih memilih air daripada morfin ketika di lingkungannya terdapat hal-hal yang menyenangkan seperti adanya teman bermain dan alat-alat bermain. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana alur rehabilitasi bagi siapapun yang menjadi pecandu narkoba. Yang pertama yaitu kita harus lapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang berada di rumah sakit dan puskesmas. Ataupun kita dapat melapor langsung ke situs daring dari BNN. Kemudian kita akan dinilai secara medis dan sosial untuk mengetahui jenis dan lama rehabilitasi. Lama rehabilitasi biasanya selama 6-12 bulan bahkan sampai 24 bulan. Lalu apabila kita tertangkap tangan maka akan didampingi oleh penyidik Polri dan BNN. Kemudian dengan bantuan dokter kita akan mengalami atau menjalani rehabilitasi medis, yaitu dengan cara dikurung ketika sakau ataupun mengganti obat-obatan sesuai dengan dosis. Kemudian dengan konseling kita akan melakukan rehabilitasi sosial dengan pendekatan agama ataupun dukungan moral dan sosial. Kemudian tahap terakhir yaitu dengan adanya bina lanjut dengan mengembangkan minat dan bakat. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu nafsa, lalu bagaimana bahayanya dan juga cara mencegahnya, dan bagaimana alur bagi pecandu narkoba untuk rehabilitasi. Nah, sekian saja video kali ini. See you next time. Bye-bye. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem indera yang kedua yang mengulas tentang indera telinga, indera peraba, dan nafsa. Semoga pembahasan ini atau pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.